Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan di video kali ini masih terkait dengan video-video sebelumnya. Kami akan coba mengupas tuntas mengenai di mana lokasi tembok Ya'juj Ma'juj dibangun oleh Raja Zulkarnain. Salah satu lokasi yang diyakini bahwa tembok yang dibangun Raja Zulkarnain sebagai tempat penghalang atau mengurung bangsa Ya'juj Ma'juj adalah Deir el-Jor atau celah Darial. Lokasi ini berada di perbatasan antara Rusia dan Georgia, terletak di pangkalan timur Gunung Kazbek, selatan Vladikavkaz yang sekarang. Dalam catatan sejarah, menunjukkan celah ini sering dilalui oleh suku barbar kuno, yaitu suku Cimmeria dan Scythia, yang tinggal di sebelah utara Kaukasus. Kaukasus adalah sebuah kawasan di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia yang termasuk pegunungan Kaukasus dan daerah-daerah rendah lainnya. Kaukasus dianggap sebagai bagian dari Asia Tengah. Puncak tertinggi Kaukasus adalah Gunung Elbrus, yang juga dianggap sebagai gunung tertinggi di Eropa. Negara-negara merdeka yang membentuk Kaukasus kini adalah Rusia atau distrik Kaukasus Utara, Georgia, Armenia, Azerbaijan. Kaukasus adalah salah satu daerah yang mempunyai kejadian-kejadian bersejarah yang pernah terjadi di daerah ini, di antaranya Perang Arab-Khazar, penjajahan Kaukasus oleh Rusia tahun 1991, dikenalnya kembali status merdeka negara Armenia, Georgia, dan Azerbaijan. Dalam mitologi Yunani, Kaukasus adalah salah satu pilar pendukung dunia. Prometheus dirantai di sana oleh Zeus. Hal tersebut sangat terkait dengan apa yang telah kami sampaikan dalam video sebelumnya. Mengenai suku barbar kuno Cimmeria dan Scythia yang telah kami sebutkan tadi, dua suku kuno inilah yang diyakini merupakan keturunan Ya'juj Ma'juj. Dua suku ini juga berkoalisi dengan Babilonia dan ikut serta menghancurkan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 93 yang artinya, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Bukankah ini erat terkait dengan lokasi yang telah kami paparkan sehubungan dengan gunung yang tinggi? Selain itu, jika kita lihat literatur tentang negara Georgia, khususnya tempat di mana terdapatnya celah Darial Jor, maka dapat kita ketahui bahwa masyarakatnya menggunakan bahasa yang secara total berbeda dengan rumpun bahasa Asia Tengah pada umumnya, yakni bahasa pre-Indo-European yang tidak terhubung dengan bahasa lain di sekitarnya, dan telah digunakan paling tidak selama 5.000 tahun. Belum cukup sampai di situ sebagai bukti bahwa lokasi ini adalah tembok Ya'juj Ma'juj berada. Karena jika kita menuju ke sana saat ini, akan kita temui tembok yang menutup sebuah wilayah seperti yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai tembok Ya'juj Ma'juj. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dalam penjelasan surah Al-Kahfi ayat 94-99 secara jelas menyebutkan ada kaum yang bernegosiasi dengan Raja Zulkarnain. Mereka menawarkan pembayaran untuk membuatkan dinding atau sat yang membatasi mereka dengan bangsa Ya'juj Ma'juj. Apa isi surah Al-Kahfi dalam ayat-ayat tersebut? Berikut kami sampaikan. Al-Kahfi 94. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding di antara kami dan mereka?" Al-Kahfi 95. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalan. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Al-Kahfi 96. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Al-Kahfi 97. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Al-Kahfi 99. Ini dinding adalah rahmat Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Raja Zulkarnain menolak pembayaran itu dengan penuh bijaksana, meminta agar kaum tersebut memberikan support berupa tenaga kerja untuk mewujudkan mega proyek fenomenal yang disebut sebagai Rodem. Kaum tersebut meminta tolong untuk dibuatkan sebuah sat. Namun Raja Zulkarnain menjanjikan konstruksi yang lebih kuat yang disebut Rodem. Sat adalah konstruksi menggunakan bebatuan, atau di masa modern kita lebih kenal dengan sebutan cor, menggunakan campuran batu, pasir, dan semen. Sementara Rodem adalah konstruksi yang lebih kokoh menggunakan logam berlapis anti karat, yaitu besi yang dipanaskan dan dilapisi cairan tembaga.
Dalam ayat Quran, tembok tersebut diistilahkan sebagai sad dan rodem, yang secara harfiah artinya dam, atau tembok yang berfungsi untuk membendung air. Apakah rodem yang dibangun Zulkarnain selain didesain sebagai pembatas antara kaum yang bermukim di sini dengan bangsa Ya'juj Ma'juj, juga berfungsi sebagai dam untuk membendung air? Di celah Darial ini mengalir sungai Terek dari utara ke selatan. Sungai ini lumayan besar, dan apabila ujung utara celah ini ditutup, maka akses dari wilayah utara ke selatan mutlak tertutup, sehingga wilayah sebelah utara akan membentuk bendungan air. Bukti geologi berupa perbandingan sampel tanah yang diambil dari dinding tebing sebelah utara celah yang diperkirakan tempat dibangunnya dam, dan juga sampel tanah di tebing sebelah selatannya benar-benar membuktikan bahwa di tempat ini pernah dibangun sebuah dam yang membendung aliran sungai Terek. Tanah di tebing sebelah utara dam memiliki kandungan air yang sangat tinggi, sementara tanah di sebelah selatan dam memiliki kandungan air yang sangat rendah. Perbedaan mencolok kandungan air pada kedua sampel tanah ini terjadi jika tanah sebelah utara dam terendam air dalam jangka waktu yang sangat lama. Konstruksi rodem yang kokoh ini tidak memungkinkan untuk dilobangi ataupun dirusak menggunakan peralatan manual. Pendapat yang menyatakan bahwa Ya'juj Ma'juj melobangi tembok tersebut perlu dikaji lebih jauh kebenarannya, karena bertentangan dengan informasi yang disebutkan dalam Quran. Persis seperti yang telah dikatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 97. Konstruksi tembok besi berlapis tembaga ini bukanlah sekedar lempengan besi tipis, melainkan konstruksi balok-balok besi yang didesain sedemikian rupa dan mampu menahan bendungan air di utara tembok. Ini adalah konstruksi sebuah dam yang tebal, kokoh, dan lumayan tinggi. Menurut perkiraan, tinggi tembok ini tidaklah setinggi puncak gunung yang sekitar 1000 meter, melainkan cukup tinggi untuk menutup celah tersebut. Surah Al-Kahfi ayat 96 menyebutkan bahwa hatta iza sawa baina as-sadafain. Secara harafiah berarti hingga ketika dia telah meratakan di antara as-sadafain. As-sadafain artinya dua buah kerang atau dua cangkang kerang yang berhadapan. Bentuk tebing-tebing di Darial Jol ini memang seperti dua cangkang kerang berhadapan apabila dilihat dari atas ataupun dari kejauhan. Dengan konstruksi dam yang kokoh semacam ini, mustahil bagi siapapun untuk melobanginya atau bahkan merusaknya menggunakan peralatan manual. Begitu juga dengan generasi Ya'juj Ma'juj suku Scythia dan Cimmeria pada masa itu. Mereka jelas-jelas tidak mampu melobangi ataupun merusaknya. Jika mustahil bagi siapapun, termasuk Ya'juj Ma'juj, melobangi atau merusak tembok besi berlapis tembaga, lalu kemanakah hilangnya tembok tersebut? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pada tahun 2008, 3 orang pakar geologi dan arkeomineralogi Georgia menerbitkan hasil penelitian ilmiah mereka yang menemukan bukti-bukti adanya pertambangan dan pengolahan logam di berbagai wilayah selatan Kaukasus sejak masa sekitar 3000 sebelum Masehi. Pengolahan emas, besi, dan tembaga tersebar di berbagai provinsi mulai dari barat Georgia hingga sebelah timur di perbatasan Armenia. Kaki pegunungan Kaukasus kaya akan biji logam, emas, perak, besi, tembaga, serta biji logam lainnya, yang sampai sekarang kandungannya masih tersedia dalam jumlah besar. Hasil penelitian ini diterbitkan dalam jurnal ilmiah berjudul Ancient Georgian Iron Metallurgy and its Ore Base. Berdasarkan bukti-bukti arkeologi dalam jurnal tersebut, identifikasi Darial Jol sebagai lokasi konstruksi tembok Ya'juj Ma'juj bukanlah perkiraan semu belaka. Pengolahan besi dan tembaga sejak zaman kuno tersebar di berbagai wilayah selatan Kaukasus memungkinkan terwujudnya proyek fenomenal Zulkarnain. Hal inilah yang juga menjadi salah satu bukti kuat Raja Zulkarnain memutuskan untuk membangun rodem menggunakan balok-balok besi atau potongan-potongan besi. Sebuah konstruksi kokoh yang didesain mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan memiliki fungsi tambahan sebagai dam yang membendung air. Dengan alasan bahwa daerah sekitarnya tersedia bahan baku dalam jumlah berlimpah. Ayat-ayat Quran menceritakan prosesnya secara jelas. Zulkarnain meminta didatangkan potongan-potongan besi. Ketika konstruksinya sudah rata menutup celah di antara tebing kanan kirinya, dia memerintahkan untuk memanaskan besi itu hingga membara, kemudian dituangkan cairan tembaga. Jadilah konstruksi mahakarya yang fenomenal pada masa itu. Sebuah dam yang membendung aliran sungai Terek di sebelah utara celah dan mutlak menutup akses bangsa Ya'juj Ma'juj sehingga mereka tidak dapat memasuki wilayah Asia Tengah melalui jalur pintas ini. Kekokohan konstruksi rodem ini telah terbukti mampu bertahan hingga lebih dari 1000 tahun. Tentunya proses pembangunan ini tidak serta-merta dalam sekejap menjadi bangunan yang kokoh. Pembangunan rodem ini benar-benar sebuah mega proyek yang melibatkan manpower dan material dalam jumlah besar, serta memakan waktu yang cukup lama. Selain menggunakan gerobak bertenaga kuda,
mobilisasi material dari berbagai pertambangan di wilayah Georgia bagian barat. Kemungkinan juga menggunakan perahu yang menyusuri sungai Kura hingga Tiflis. Kemudian dilanjutkan ke utara menggunakan jalur darat. Proses mobilisasi material secara besar-besaran dengan memanfaatkan jalur sungai ini kemungkinan merupakan faktor yang menjadikan namanya dikenal sebagai Sungai Sirus. Sirus adalah istilah Yunani dari nama Khores, Gorah, Kura, Kurus yang telah kita identifikasi sebelumnya sebagai sosok Zulkarnain. Identifikasi lokasi serta berbagai asumsi yang diperkuat bukti-bukti arkeologi telah mengerucut dan memungkinkan kita membuat sebuah kesimpulan bahwa di ujung utara celah Jariar Jor inilah satu-satunya lokasi yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang mengisahkan ekspedisi Raja Zulkarnain. Fakta menunjukkan bahwa di celah ini tidak dijumpai lagi tembok besi, bahkan bekas reruntuhan pun juga tidak terlihat. Lalu apa yang mendasari argumen bahwa tembok tersebut telah hancur?